Hey, selamat malam teman-teman. Salam semangat. Biarpun malam semakin larut, tapi semangatnya tetap luar biasa. Tidak mengurangi excited ya teman-teman untuk nonton live bersama saya pada malam ini. Uh, ini topiknya menarik nih, new normal. Oke, yang saya akan interview malam ini sudah bergabung. Jadi nanti kita langsung kenal saja ya teman-teman ya. Saya langsung invite. Kita menunggu. Oke, semoga koneksi bersahabat. Hai Jet. Hai, muncul nggak kak? Di sini gambarmu nggak muncul sih, belum, masih muter-muter Jet. Masih ya, bentar ya. Oke, teman-teman yang sudah bergabung, saya ucapkan selamat bergabung di live show saya pada malam ini. Oke, ternyata terputus. Coba saya invite kembali Jire-nya. Semoga koneksi bersahabat. Masih muter-muter aja. Iya kak. Sebentar. It's okay, take your time. Oke, masih muter-muter sepertinya ya. Gak apa, saya invite kembali Jire. Sebentar ya. Oke. Masih waiting untuk Jire bergabung pada malam ini. Mungkin ambil move ke posisi yang mungkin sekiranya koneksinya agak kuat, Jer. Oh, di sini masih waiting, oke. Semoga ada gambarnya. Salamim. Masih muter-muter gitu, Jer. Teman-teman sabar ya. Yang sudah bergabung, biasa kalau lagi live ini pasti koneksi ada sedikit hambatan. Masih muter-muter, Jer. Iya, sebentar ya kak. Ya. Mungkin teman-teman yang udah live pada malam ini melihat hal yang sama di kirinya masih muter-muter. Dia black out, belum ada gambarnya. Okay, yes, there you go. Okay. Oke. Iya. Apa kabar, Jere? Baik, baik kak. Kakak apa kabar? Ini di mana nih? Di rumah aja kan? Di rumah. Ini kayaknya, aduh, muter-muter lagi nih. Lag nih, Jer. Teman-teman mungkin bisa kasih komen ini koneksi. Oke, oke. Oke. Pastiin di situ koneksi paling kenceng ya, Iya. supaya nggak mengganggu kelancaran kita live nih. Udah oke, kayaknya udah stabil ya. Udah kayaknya sih. Aman ya? Udah oke ya. Oke, Iya. hopefully. Oke. Fingers. Oke. Teman-teman, selamat malam, selamat bergabung yang udah menyempatkan waktunya untuk join di live saya pada malam ini. Jadi saya pada malam ini live bersama seorang pemuda yang cukup bertalenta juga, namanya Jeremia Daniel. Mungkin Jere bisa langsung perkenalkan diri, Jer. Silakan. Ya, halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Jeremia. Profesi saya yang saya tekuni sih sebenarnya sebagai coach ya, atau sebagai seorang pengajar dalam bidang kehidupan dan juga akademik. Dalam kesempatan kali ini sebenarnya kita
pengen sharing aja gimana sih kita bisa menyikapi kehidupan di masa-masa yang akan mendatang, khususnya kita akan memasuki era baru gitu kan. Nah, kita mau saling sharing bagaimana sih cara yang tepat untuk menghadapi situasi yang kita kenal dengan sebagai new normal ini, gitu. Kalau menurut kakak gimana? New normal ini sebenarnya gimana? Ya. Sebentar aja, saya sapa dulu ini yang udah live, yang udah nonton sekarang sudah bergabung. Jadi ini semacam sharing ya, jadi diskusi interaktif. Jadi bukan hanya saya sama Jerry aja, tapi teman-teman silakan feel free untuk mengemukakan pendapatnya mengenai new normal ini. Nanti langsung aja di komen. Ada Q&A, nanti saya ataupun Jerry nanti bisa menjawab. Pokoknya kita sama-sama sharing. Gitu ya. Jadi kita bukan pakarnya, bukan ahlinya, tapi makanya tadi saya disebut di posting saya Vox Pop. Jadi Vox Pop itu adalah opini publik, opini pendapat, gitu ya. Jer, kayaknya ada di dekat kamu yang lagi nonton live, jadi akhirnya delay. Mungkin ada lebih jauh sedikit, bisa nggak? Jadi dia suaranya delay. Delay ya, Kak? Ada di dekat kamu nggak yang nonton live kita sekarang? Jarak kurang dari 10 meter. Nggak ada sih, Kak. Boleh ya, tapi kayak ada semacam noisy ya. Noise-nya gimana? Oke, it's okay. Oke lang. Nah, kayak ada suara-suara itu. It's okay lah, nggak apa-apa. Oke. Paling kita mulai aja ya. Jadi teman-teman, kita harapkan partisipasinya ya teman-teman untuk sharing sama ini. Jadi ini normal gitu ya. Kalau kita disebut dengan istilah normal baru ya, Jer ya. Kalau apa yang Jer update gitu dari informasi dari media mungkin dari sesama mungkin teman, menurut Jer itu pandangan Jer sendiri baru atau new normal itu apa, Jer? Jadi new normal ini sebenarnya berangkat dari gagasan bahwa kita itu harus bisa hidup bersama-sama dengan situasi yang ada sekarang ini, gitu kan. Dengan virus corona ini, gitu, dan semua pandemi dari COVID-19 ini, tantangannya adalah bagaimana kita bisa hidup bersama-sama dengan COVID-19 ini. Jadi menurut penelitian dikatakan bahwa timeline untuk pembuatan vaksin itu sendiri kan sekitar 12 sampai 18 bulan, begitu kan. Dan dalam penciptaan vaksin tersebut, dalam timeline yang sangat singkat tersebut dalam dunia kedokteran atau dunia medis, itu akan menyebabkan kita bertanya-tanya nih, apakah vaksin tersebut bisa diciptakan dengan waktu yang sangat singkat tersebut. Jika tidak, maka kita harus memiliki alternatif dalam artian bagaimana kita dapat hidup bersama-sama dengan corona ini, gitu kan. Karena ini juga bukan hanya terjadi 1 atau 2 kali, tapi sudah berulang kali yang terjadi di mana ada virus dan kita menciptakan timeline untuk penciptaan vaksin, ternyata bisa lewat dari timeline tersebut, begitu. Dan sebelum vaksin tersebut terciptakan, artinya kan dalam kegiatan kita sehari-hari kan kita masih menghadapi ancaman, masih menghadapi bahaya, begitu kan. Artinya kita harus memiliki kehidupan yang bisa beradaptasi dengan keadaan tersebut, begitu. Oleh karena itu, istilah new normal atau normal yang baru ini dihadirkan supaya masyarakat, komunitas-komunitas yang ada, semuanya itu bisa terus beraktivitas, baik secara ekonomi, baik secara sosial, namun semua itu di dalam keamanan, gitu kan ya. Dan bagaimana semuanya itu bisa berjalan. Memang kita akan terjadi banyak perubahan dalam lanskap-lanskap tertentu, tapi kalau kita tidak beradaptasi, kita mungkin akan mandek terus, begitu. Makanya kita mengembrace atau kita menyambut yang disebut dengan new normal ini. Tapi tentu banyak sekali pertimbangan, perlu banyak sekali kebijaksanaan dalam berperan dan juga bertingkah laku dalam new normal ini, begitu. Oke.
Teman-teman ditunggu ya pendapatnya. Ya, saya sependapat sama Jeremia ya. Jadi tadi bilang kita harus embrace dengan new normal ini gitu atau normal baru ya. Yang mana new normal ini adalah transisi gitu atau pergeseran perilaku. Ya, jadi memang kita sebagai makhluk sosial gitu ya, manusia harus memang dituntut untuk adjust to new normal. Ya, jadi kita harus benar-benar bisa beradaptasi gitu ya, Jer ya. Karena Iya, kenapa betul. disebut new normal? Kita nggak akan bisa kembali ke tatanan normal yang sebagaimana sebelum adanya pandemi ini, karena vaksin pun belum ditemukan. Seperti tadi Jeremia bilang, itu ada datanya juga, ada sumbernya juga yang terpercaya bahwa vaksin itu sampai 12 sampai 18 bulan baru ada, gitu kan. Mungkin kalau misalnya apa namanya ada berita mau ditemukan sebagai itu masih tahap trial begitu ya Jer ya. Iya, Iya, ini mungkin di sini teman-teman juga masih apa namanya kita sharing ya. Jadi di sini nggak ada yang apa namanya lebih tahu, lebih pintar berbagi informasi nggak ada salahnya karena sekali lagi dalam tatanan new normal ini dibutuhkan kesatuan, unit gitu loh. Jadi kita nggak bisa lagi apa ya lo gue nggak bisa. Jadi kita harus bersama-sama karena saat ini dunia menghadapi satu masalah yang sama, gitu ya Jer ya. iya, Iya, gitu loh. Nah, kebetulan Jer ini seorang coach, coach life dan akademik. Jadi mungkin saya akan membahasnya seputar pendidikan, yang mana Jeremia terkecimpung di dunia pendidikan. Karena kembali lagi normal ini adalah berpengaruh ke seluruh aspek kehidupan kita. Nggak bisa dipungkiri ya, Jer ya. Dan iya, menurut data ada dua aspek yang sangat besar pengaruhnya terhadap normal baru ini, yaitu yang pertama kesehatan, yang kedua pendidikan. Nah, iya. menurut dari pandangan Jeremia untuk new normal pendidikan apa sih yang udah kerasa banget Jer setelah pandemi ini, selama Iya. pandemi? Amin. Ya, jadi khususnya di dunia perkuliahan ya, Iya. yang terjadi adalah kita itu menggunakan platform-platform yang online begitu kan. Oh, ya. Mungkin pertama kita akan mulai dengan menggunakan Zoom. Mungkin yang teman-teman yang masih aktif di perkuliahan juga menikmati nih atau sempat kebagian dengan sistem menggunakan Zoom atau juga kemudian banyak yang bertransisi ke Google Classroom. Di situ kan di Google Classroom ini juga sebenarnya cukup terfasilitasi ya dari segi Hmm, hmm. pengumpulan tugas, dari segi scheduling atau jadwal, dari segi Ya. diskusi, semuanya itu terintegrasi di dalam satu platform. Nah, tapi dalam segi perkuliahan, karena kita menggunakan online, sangat berbeda dengan tatap muka atau kuliah offline, begitu kan. Ya. Dan yang terjadi adalah kita akan memberikan banyak tugas kepada para murid atau para mahasiswa. Bukan karena kita nggak kasihan sama mereka gitu loh. Kan ini Hmm, kan yang hmm, sering banyak terjadi ya. gitu kan. Banyak komplain atau memes gitu. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, bukan hanya mahasiswanya doang nih yang akan terbeban, tapi kitanya juga akan terbeban dalam memeriksa begitu kan. Hmm, Tapi dengan kita memberikan tugas itu adalah supaya kita bisa melihat apakah benar-benar mereka menyimak, menangkap, apakah mereka memahami begitu kan. Makanya terkadang kita suruh mereka membuat review, membuat tugas, betul. membuat makalah dan sebagainya. Tapi yang sangat disayangkan adalah dengan sistem seperti ini banyak mahasiswa yang burn out nih ternyata. Banyak yang cerita bahwa mereka sangat lelah, sangat stres, apalagi kalau dekat-dekat ujian di mana semua mata kuliah mengeluarkan tugas yang banyak, begitu kan. Dan rata-rata Hmm, semuanya kan sifatnya tugas karena online. Kalau ujian pun betul. sangat perlu berhati-hati lah, begitu kan, Kak, agar tidak ada nyontek dan sebagainya. Ya. Tapi kalau dari segi akademik, ini sebenarnya mengasah mahasiswa. Dalam artian mereka mau tidak mau jadi membaca sendiri, gitu kan. Hmm, Elon Musk pernah bilang, kalau kita ingin
belajar, kita itu bisa membaca seluruh buku di dunia itu sudah cukup gitu loh. Sedangkan Mhm. ketika kita ingin kuliah, di situ kita akan perform begitu. Dalam Nah, artian perkuliahan itu tidak esensial untuk pertumbuhanmu karena kamu itu bisa belajar sendiri di rumah. Tapi ketika kamu di perkuliahan, kamu akan mengikuti tata cara, mengikuti performance yang ada. Mungkin kamu juga akan bisa diskusi dan juga mungkin materi itu akan bisa ditranslasikan ke kamu oleh fasilitator atau para dosen, gitu kan. Jadi itu yang membedakan offline dengan kuliah online. Dengan begitu banyak yang mungkin yang udah merasakan kuliah offline dulu sebelum masuk ke mhm. Mhm. tahap ini ya, khususnya kan 2020 ini kan mulainya gitu. Mereka Betul. mungkin akan kagok nih, oh selama ini nggak kayak gini, selama ini kayaknya lebih ringan ya ternyata kuliah offline Mhm. gitu. Dan Mhm. akhirnya mereka jadi mensyukuri nih ternyata kegiatan belajar mengajar di kuliahan atau bahkan di sekolah juga begitu, karena di sekolah baik bahkan dari TK pun mereka sudah menggunakan sistem video call juga gitu kan. Itu juga sangat Betul. menarik. Jadi yang main highlight atau dalam dunia pendidikan dan juga dalam actually bukan bidang pendidikan saja, tapi di bidang macam-macam semuanya itu terfasilitasi dengan teknologi. Seperti misalnya kita bisa berbagi pendapat ini, bertukar opini. Ini kan juga sangat terbantukan dengan platform, let's say Instagram, uh, kapasitas fitur live dan sebagainya. Ya. Jadi generasi kita merupakan generasi yang sangat beruntung begitu ya. Karena dengan adanya Mhm. teknologi, kita bisa saling tetap terhubung meskipun kita terpisah baik secara jarak maupun segi offline, tatap wajah offline begitu ya. Tapi persoalannya adalah bagaimana kita bisa memaksimalkan itu karena kita generasi yang sudah sangat nyaman jika dibandingkan Ya. let's say dengan orang-orang di tahun 1920, 100 tahun lalu atau 1820 mereka juga ada pandemi-pandemi misalnya Black Death Mhm. masa itu. Mereka Mhm. tidak ada um, hiburan begitu loh. Kalau kita kan di sini kita memiliki ada YouTube, mungkin ada Instagram, ada sosial media. Kita mau belajar apapun ada. Kita mau menonton apapun ada. Kita mau membaca apapun juga mudah begitu kan. Kita mau berhubungan dengan orang kita tetap masih mudah. Kalau yang dulu kan tidak semudah itu. Tapi dengan kita senyaman ini, se-connected ini dengan semua orang, apakah tadi seperti perkataan Kak Charles itu sangat baik. Mhm. Kita itu harus unity begitu kan dalam menghadapi ini. Jadi bagaimana Ya. kita itu tidak kita itu fokusnya adalah menginklusikan semuanya. Jadi Ya. jangan ini yang sering saya bilang ke anak-anak didik saya, yaitu jangan Mhm. salah interpretasikan perpisahan dengan jarak. Kita berjarak Oke. bukan berarti kita terpisah, begitu kan? Setuju. Yes. Sama seperti di tata surya ini, dengan kita berjarak dengan matahari, kita bisa ada kehidupan. Kalau kita terlalu dekat dengan matahari, tidak ada kehidupan, begitu kan? Right. Tapi tidak Right. berarti cahaya matahari, segala vitamin, nutrisi, gelombangnya Mhm. itu terpisah dari kita, gitu kan? Begitu sih, Kak. Oke. Jadi Wow, bagaimana ini kita bisa mengeksplosikan, gitu sih. betul, setuju. Ini menarik sekali pembahasan ya. Teman-teman yang masih bersama kami live bersama Jeremy dan Daniel, ditunggu partisipasinya untuk saling brainstorming, saling sharing gitu informasi, bertukar informasi. Mungkin ada saya ataupun Jere yang belum tahu informasinya, terus teman-teman kasih informasi, itu alangkah baiknya. Jadi kita saling bertukar informasi. Yang tadi kita bilang kita harus unity gitu loh, nggak bisa lagi untuk apa ya menginginkan ego kita gitu ya. Jadi benar-benar di sini dituntut untuk kita apa ya menyatukanlah semuanya gitu yang terbaik karena kita nih lagi kan sedang berperang teman-teman ya, sedang berperang ya melawan virus yang istilahnya virus nggak kenal border ya Jer ya, sama Iya, sekali nggak kenal border, menyerang siapapun gitu ya, menyerang siapapun. Jadi kita harus mempunyai amunisi gitu ya, harus mempunyai amunisi yang tepat untuk melawan ini gitu. Makanya diperlukan inovasi-inovasi yang tadi Jere sudah sharing kan, inovasi dalam sektor pendidikan gitu ya Jere ya. Namun yang saya ingin minta pendapat Jere adalah gini, itu dari segi akademik kuliah
ya. Kuliah itu mungkin di usia yang sudah settle, mungkin yang sudah matang cara berpikir. Tapi Iya, bagaimana caranya untuk yang tadi Jere bilang dari usia TK, mungkin jangan TK dulu deh, kita bahas SD lah ya. SD iya, sampai SMP, yang mana mereka masih ababil. Ya mungkin untuk adjust to new normal agak susah untuk mereka bisa beradaptasi gitu ya. iya, Makanya dari informasi yang saya rangkum di sini, jadi inilah peran penting seorang pengajar iya, gitu loh yang berkecimpung dalam pendidikan gitu ya. Maka saya ingin nanti minta pendapat Jere, masukan dari Jere gitu. Jadi bukan lagi hanya sekarang sebatas guru duduk di depan murid ya, itu tatanan dalam normal baru bukan seperti itu lagi gitu ya. Jadi ini benar-benar dibutuhkan kombinasi yaitu antara guru, murid, sama keluarga, bukan hanya orang tua ya, ada kakak juga gitu kan. Jadi pokoknya keluarga dalam satu rumah. Jadi itu diperlukan kombinasi kolaborasi yang benar-benar kuat untuk bisa beradaptasi dengan baik apa namanya dalam new normal ini gitu ya. Nah, iya, jadi karena new normal ini ya, yang saya dapat adalah gini, Jen. Jadi empati terhadap guru tuh meningkat secara drastis, gitu loh. Karena, iya, ya, karena dibutuhkan peranan mereka. Maksudnya akhirnya gini, orang tua akhirnya menyadari kalau apa namanya kesuksesan itu yang menentukan adalah salah satu peran orang tua yang baik, gitu loh. mhm, Makanya jangan sampai salah langkah dalam new normal ini. Ketika orang tua tidak bisa adjust, masih mempunyai style parenting yang sama dengan sebelum new normal, ya ya sorry to say ya. Jadi kita nggak tahu nanti ini si anak ini bagaimana tumbuh kembangnya, gitu Jer ya. iya, Gimana menurut Jer dalam pendidikan untuk usia masih dini ini Jer? iya. Ini yang sering kali jadi sharing juga sama oleh teman-teman saya gitu kan, Ya, rekan-rekan saya yang punya anak mungkin masih usia SD gitu kan, anak-anaknya ya, mereka itu eh, sangat kagok ketika terpaksa di rumah, dalam artian orang tuanya di ya, rumah juga, betul. anaknya di rumah juga, mereka kan jadi sangat, let's say, terbeban begitu ya, dalam artian ketika dikonfrontasikan apa kegiatan sehari-hari sang anak gitu kan, mungkin orang tua akan kagok nih. Sedangkan yang selama ini dihandle oleh guru di sekolah, ternyata melihat tingkah laku anaknya ternyata seperti ini, begitu. Di Betul. situ Ya. belum lagi besoknya misalnya ujian atau banyak tugas. Ini Hmm. kejadian banyak banget yang akhirnya keteteran karena anaknya tidak merasa ada tuntutan atau obligasi untuk melaksanakan studinya dengan baik, begitu. Ya. Oleh karena itu, em, orang tua ini memiliki peran yang akhirnya tidak bisa dititipkan lagi. Kalau dulu mungkin kita sering kan Betul. bisa berkata bahwa guru adalah orang tua kita di sekolah, gitu. Wah. Tapi sekarang mau tidak mau ya guru hanya bersifat sebagai pengajar dan orang Mhm. tua harus secara penuh menjadi orang tuanya, begitu. Jadi gaya Oh, parenting itu menarik sekali. Gaya parenting itu sangat, akhirnya orang tua mau tidak mau belajar menjadi orang tua yang sepenuhnya, seutuhnya begitu ya. wah. Gaya-gaya mereka mungkin kan, gaya parenting kan ada banyak ya. Ada yang mungkin otoriter, ada yang sangat permisif, ada Ya. yang um, ada yang obligatori dalam artian Ya. menuntut anaknya gitu. Ada juga yang Mhm. mendukung, yang memimpin tapi juga mendukung, yang memberikan contoh setelah dia juga melakukan. Nah, ini gaya-gaya yang tepat atau yang terbaik, gaya Mhm. parenting yang terbaik ini akhirnya mulai dipelajari. Jadi bukan hanya anak yang masih labil begitu ya yang belajar, tapi juga orang tua yang mungkin sudah dikatakan sudah dewasa, sudah cukup Betul. berpengalaman, atau kita orang Betul. sudah makan asam garam, tapi akhirnya mereka terpaksa belajar lagi gitu. Ya. Dan akhirnya di situ mereka bisa melihat bahwa oh ternyata kalau caraku seperti ini susah ya. Akhirnya mereka beradaptasi, mengubah pola perilaku, meskipun yang sering terjadi adalah mungkin saling marah-marahan tuh di rumah. Apalagi dalam lingkungan yang terbatas gitu kan nggak keluar-keluar. Di stay at home ini kan mereka sering bertemu
Akhirnya di mana ada close proximity atau kedekatan, kecenderungan gesekan itu pasti ada kan. Sama seperti Yes. apapun lah, gesekan itu pasti ada. Tapi bagaimana kita bisa ada pelumasnya begitu. Pelumasnya yaitu adalah kasih pengertian begitu kan. Dan akhirnya itu yang Right. membuat roda keluarga ini bisa berjalan dengan baik. Right. Oke, setuju JR. Jadi menarik ya teman-teman. Apa namanya? Jadi ini benar-benar nggak pernah kita bayangkan sebelumnya normal Iya, baru ini. Gitu. Jadi emang dibutuhkan sangat apa ya? Bukan lagi yang apa ya slowly gitu, tapi emang harus benar-benar cepat tanggap, iya, benar-benar cepat tanggap, benar-benar proaktif gitu ya. Apalagi mungkin bagi orang tua di sini yang sudah apa namanya anaknya masih di bawah atau membutuhkan perhatian khusus atau bimbingan khusus gitu loh. Makanya di sini akhirnya orang tua kembali lagi harus benar-benar adjust, sangat iya, bisa harus beradaptasi untuk mempunyai parenting style yang memang sebagaimana apa namanya sebagaimana harusnya gitu lah. Apalagi ini juga tidak terlepas dari Bible ya Jer ya. Karena iya, yang saya tahu adalah di mana Nas Alkitab bilang ajarilah anakmu dimanapun kau berada. Saat lagi makan gitu kan, saat di santai sekalipun. Nah, itu adalah satu luar biasa ya Tuhan kita. Jadi ini salah satu password gitu loh. Yang harus kembali lagi kita lihat di Bible, semua adalah based on Bible. Ya, new normal ini yang percaya juga based on Bible. Jadi akhirnya ketika mungkin orang tua sudah mulai yang tadi apa namanya Jerry bilang kayaknya gimana ya, gue mulai reaksinya mungkin panik ya, iya, panik. Jadi betul. sehingga ketika kita panik akal sehat kita nggak bisa berjalan, nggak bisa nggak bisa benar-benar kita gunakan. Jadi akhirnya Iya, ketika ini we need hikmat dari Tuhan, minta wisdom dari Tuhan. Kalau kita nggak sendiri, maka dibutuhkan adalah unity gitu ya, Jer ya. iya. Oke, Jer, kalau misalnya personal life Jer sendiri untuk normal tantangan menurut tantangan bagi kamu tuh apa yang paling besar? Nah sekarang lagi struggling terkait sama new normal ini, Jer. Hmm, jadi menurut saya tantangan yang paling besar adalah bagaimana kita itu ini buat saya pribadi ya, bukan buat teman-teman, tapi Iya. dalam pengalaman saya pribadi adalah bagaimana saya membatasi ketergantungan saya dengan orang lain. Dalam artian, semakin kita bergantung sama orang, ketika dinamika berubah menjadi normal ini, gitu kan, kita kan harus semakin hati-hati, gitu. Oleh karena Mhm. itu, kalau kita bisa self-sustain dalam artian kita itu mampu bertahan hidup dengan diri sendiri, kapabilitas kita Iya. sendiri, dan sebagainya, kita tidak akan membebani orang lain dan resiko kita dan juga orang lain akan semakin berkurang. Mungkin ini istilah yang sering orang bilang kan flatten the curve begitu kan, atau Mhm. kita landaikanlah kurva infeksinya dan sebagainya. Dalam artian nanti Iya. kalau mall sudah dibuka nih 5 Juni mulai dibuka, ya kita Mhm. jangan terlalu bergantung let's say kepada mall untuk hiburan kita. Jangan bergantung kepada Alright. mungkin tempat-tempat hiburan untuk memenuhi kebutuhan kita. Jadi kita itu jadilah joyful di dalam diri kita sendiri. Jadi kebahagiaan kita Betul. bukan dari luar. Yes. Uh, Kalau kita ngomong dari Alkitab di 1 Yohanes itu ada dikatakan gini, segala keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, gitu itu tuh bukan berasal dari Bapa, tapi dari keinginan dunia begitu kan, itu dari dunia. Jadi bagaimana kita sebagai seorang pribadi itu bisa menjadi utuh dari dalam diri kita. Jadi kita Mhm. dalam interaksi kita dengan let's say orang-orang di sekitar, komunitas, masyarakat, itu bukan kita berusaha mengambil, mengekstrak joy untuk Iya. kehidupan kita. Tapi justru kita karena sudah joyful, kita sudah penuh dengan sukacita, damai sejahtera, kasih di dalam kita, interaksi kita dengan Right. orang-orang adalah kita membagi, begitu. Jadi Yeah. kita batasi kebutuhan kita baik secara spiritual, secara Mhm. um, pikiran kita, secara emosional kita, dan juga secara fisik kita nih, agar jangan
kita bergantung kepada orang lain untuk keutuhan kita gitu. Oke, luar biasa. Kalau kakak Jadi gimana? kan, oh, ya sebenarnya, iya tantangannya adalah yaitu penyesuaian gitu loh. Karena kan saya juga kepala keluarga kan, kepala Iya, keluarga, jadi harus benar-benar memang dituntut untuk multitasking gitu ya. iya, Multitasking yang mana adalah semuanya itu harus bisa apa ya balance gitu loh. Jadi betul. jangan ada yang terlalu too much gitu kan sehingga bisa membuat apa namanya bumerang bagi kita sendiri. Gitu. Jadi memang yang tadi saya bilang kejadian again, kita nggak bisa lepas dari Bible gitu loh. Semuanya harus balik lagi itu semua pusat dari segala kebenaran gitu atau enggak apa ya pusat dari segala wisdom yang harus kita benar-benar apa namanya ya kita kita benar-benar kuasai gitu sehingga ketika ada apapun ini yang nggak pernah kita pikirkan sebelumnya yang nggak pernah kita bayangkan sebelumnya ya kita benar-benar siap Iya, dan gitu ya jadi ya ya itu ya kan terus ya pray ya ya gimana nggak ada cara yang lain gitu kan karena ya kita nggak bisa minta sama Tuhan Tuhan angkat dong kayak embung gini gitu tapi kan kita minta sama Tuhan adalah satu powerful gitu kan satu kekuatan sehingga kita bisa melalui tahap ini gitu kita bisa melalui stage ini gitu kan yang akhirnya nanti kita bisa keluar jadi pemenang gitu biar iya. Kalau aku pernah bagikan juga ke anak-anak didik aku bahwa kalau kita hmm, tidak terlalu kerasan dalam menggenggam sesuatu dalam kehidupan ini, maka mental kita akan selalu siap gitu. Seumpama kita memegang status, kita memegang profesi, itu terlalu kuat dalam hidup hmm, kita. Maka ketika hal itu terpaksa kita lepas, kita nggak akan siap gitu. Kita bilang, aduh, betul oke, saya siapkan diri dulu deh gitu. nah, Ketika kita misalnya ada satu kepentingan, let's say mungkin kita bilang itu visi kita atau misi hidup kita. Ketika kita terlalu hmm, keras menggenggamnya, ketika hal itu ternyata tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita, kita akan sakit. Gitu. Jadi, ketika kita tidak terlalu kerasan dalam menggenggam sesuatu dalam kehidupan kita, kita tidak akan pernah kita tidak siap. Kita selalu akan siap. gitu. Oke, ya. Terus ini ada hal yang menarik juga nih Jer, yang saya Ya. rangkum juga gitu ya, karena apa namanya kebetulan kamu di sini sebagai perwakilan anak muda generasi milenial gitu ya. Jadi dalam normal baru ini apa kita benar-benar tutup untuk ya kesehatan adalah nomor satu. Iya. Namanya anak muda ini ya mungkin saya juga pernah di level di apa di posisi itu ya. Jadi anak muda itu kebanyakan untuk masalah kesehatan mereka taruh di background gitu. Iya. Jadi ya kan. Betul. Jadi Betul. karena gue muda gitu, daya tahan gue kayak gue masih oke-oke aja gitu ya. Tapi yang tadi saya bilang virus ini nggak kenal border gitu loh. Jadi dia menembus siapa aja gitu loh. Lu mau badan lo Yes. six pack gitu kan, lu mau shape up apa namanya dari head to toe gitu kan, tetap aja kalau kita apa anggap remeh sama kesehatan ini ya, ya itu teman-teman pasti tahu apa yang akan terjadi gitu ya. Jadi em, karena di sini Jerry mewakili anak muda, gimana Jer supaya tetap gimana ya? Ini kita ini ya apa namanya semua kita bahas gitu ya. Gimana sih supaya benar-benar menjaga kesehatan gitu. Karena kembali lagi kan, kembali lagi ke Bible. Kita ini kan adalah milik Allah gitu. Jadi sudah Iya. kewajiban kita untuk menjaga tubuh kita dari ujung kepala hingga ujung kaki gitu. Iya. Gimana Jer menurut Jer? Ya, setuju sih dengan khususnya referensi yang barusan kita bilang bahwa tubuh kita itu bait Allah. Artinya kita Hmm. harus, karena tubuh kita bait Allah, kita harus dalam tindakan kita terhadap tubuh kita sendiri, kita harus menguduskan benernya. Dalam Hmm. artian kita sumpama deh, apa sih tindakan menguduskan itu? Kita Hmm. melakukan sesuatu dengan hati-hati, dengan penuh thoughtful gitu kan, dengan Nah, penuh kepedulian. Sumpama kita mau pegang susu nih, seember susu, let's say gitu ya. hmm. Otomatis kita pasti mencuci tangan kita kan, supaya susunya nggak rusak begitu. Hmm. Sama, kita harus memperlakukan kehidupan kita, tubuh kita dengan
kepedulian seperti itu loh, gitu. Hmm, Bahwa ini hmm, adalah sesuatu yang harus kita jaga betul-betul, sesuatu yang harus kita perlakukan dengan kudus begitu. Karena right. nggak bisa dipungkiri bahwa kalau tubuh kita nggak sehat, tubuh kita nggak maksimal, Hmm, kita akan sangat kesulitan dalam let's say ibadah kita sehari-hari. Ibadah bukan hanya berarti kita berdoa, tapi juga kita melakukan kegiatan kita sehari-hari kan juga ibadah gitu. Dan betul. ini juga kualami banget sih. Hmm, Kalau hmm, sakit, kita akan sangat sulit gitu loh. Pikiran kita itu akan sangat berat begitu betul, kan. Kita betul. namanya penderitaan begitu kan ya. Kita akan sangat terasosiasikan dengan penderitaan. Makanya tantangannya adalah bagaimana kita bisa melepas diri kita, ada jarak, kita berjarak dengan pikiran, kita berjarak dengan tubuh kita melihat mereka ini bagian dari kita, tapi bukan kita yang seutuhnya. Jadi kita bisa memperlakukannya dengan patut begitu. Dan dengan demikian ya kita akan menjaga pola hidup yang sehat sehari-hari. Karena mereka itu adalah kendaraan atau alat kita sehari-hari sehingga dan kita memperlakukannya dengan baik, dengan benar, kendaraan itu akan Betul. bisa melayani kita dengan baik. Alat tersebut akan bisa mencapai tujuan-tujuannya. Gitu. Setuju. Teman-teman, mana nih opininya gitu ya. Jadi istilah yang bisa saya simpulkan hasil diskusi ini, enggak, ini belum belum berakhir, belum, sebentar lagi paling. Jadi kita harus embrace gitu, kita harus menerima normal yang baru. Nggak bisa enggak, itu it's the last choice. Pokoknya ya itu pilihan kita gitu kan, karena life is a choice gitu ya. Jadi bagaimana caranya, semuanya ya kembali lagi teman-teman gitu kan. Jadi, apa yang harus teman-teman persiapkan untuk menghadapi new normal ini gitu kan. Karena kalau lihat dari apa namanya instruksi pemerintah, sebenarnya new normal itu adalah ya banyak. Salah satunya adalah jaga jarak ya, Jer. Jaga Iya, jarak, kita kemana-mana keluar tuh pakai masker, terus cuci tangan pakai sabun, gitu kan. Kita mengurangi kerumunan, terus kita mengurangi bepergian bila yang tidak terlalu yang penting-penting sekali, gitu kan. Dan waspada sama kasus baru COVID, sama adalah siap untuk PSBB jika diperlukan. Kenapa iya, jika diperlukan? Karena saat ini kan kita untuk menuju new normal berarti adalah ada relaksasi PSBB. iya betul. Relaksasi PSBB, jadi bukan dihentikan ya teman-teman. Di sini kita saling apa namanya saling remind ya. Ini bukan dihentikan, tapi dilonggarkan, Iya gitu, betul. dilonggarkan. Artinya tadi dibilang new normal ketika ada situasi yang kiranya memang harus PSBB diberlakukan, ya kita harus siap juga adanya lockdown lagi, begitu ya. Jadi memang ya gitu ya, mungkin karena kita gini aja, balik lagi kita kita apa namanya em, kita harus siap, maksudnya back to Bible lah, kita benar-benar kita bungkus dengan Bible gitu. Jadi maksudnya adalah eh, karena kita bukan warga dunia ini, ya kan. Jadi Iya, kita hanya ngontrak di sini gitu. Jadi ya banyak hal fakta yang akan terus kita temui gitu selama kita masih di dunia ini gitu loh. Jadi bagi teman-teman mungkin dari ada di normal ini menurut saya Jer ya, nanti Jer juga bisa kemukakan opininya adalah saya harus bilang kita harus mengalami pertobatan sejati gitu loh, sehingga ini normal ini ya benar-benar kita bisa jalankan dengan apa ya, dengan tadi yang Jer bilang penuh dengan joyful gitu. Jadi untuk bergantung sama hal-hal duniawi itu sudah akhirnya kita minimalisir gitu loh, bahkan kita jadikan nol, karena kita bisa lihat joyful itu ada di hati kita. Gimana, Jer? iya, setuju sih Kak. Jadi khususnya dengan kita nggak bisa kemana-mana, kita nggak bisa keluar kan selama ini sebelum kita Hmm, masuk era new normal. Kita nggak mau nggak mau kita akan terpaksa untuk berkonfrontasi dengan diri kita sendiri. Kita akan terpaksa duduk diam sendiri dengan pikiran kita, duduk diam ya, dengan hati kita gitu kan. ya. Kita mungkin dari kalau dulu kita akan mudah distract gitu kan. Kita ada Hmm, aktivitas, kita ada betul. kesibukan. Sekarang Ya, ketika aktivitas kita mereda, kita akan dikasih kesempatan, kita diberikan kesempatan. ya. Tapi orang tetap aja sih masih banyak yang distract. Mungkin mereka akan buka Netflix, mungkin mereka akan buka YouTube, mereka akan malah baca Hmm, gitu. hmm, hmm, Jadi hmm.
mungkin kalau saran ya, setiap hari luangkanlah waktu 1 jam untuk duduk diam aja. Duduk diam, nggak Ya, usah mikir apa-apa, nggak usah merasakan apa-apa, diam aja. Dan di ya. situ kita bisa melihat apa sih yang selama ini kurang atau apa yang selama ini tidak melayani dalam kehidupan aku gitu. Dan dengan Ya, ya. demikian, yang tadi Kak Charles bilang sebagai pertobatan sejati itu otomatis pasti mengalir aja gitu sih. Betul. Setuju sekali. Ya. Nah, kembali lagi aja ke transisi adanya pergeseran perilaku atau karena adanya tatanan baru ini gitu ya, normal baru ini gitu ya. Jadi saya pernah live juga dengan salah satu bintang tamu saya, Jer. Sebelumnya mungkin sekitar 1 bulan setengah. Malah dia bilang nanti, nah, itu kan 1 bulan setengah itu belum ada wacana sama sekali kalau mau ada normal baru, Jer. Ya kan? Nah, dia tercetus untuk ada mau campaign ya after this pandemic mau campaign adalah no shake hands atau no cipika-cipiki Ya, gitu loh. Sampai ini ditemukan vaksin ini, dan menurut saya itu luar biasa bagus juga maksudnya make sense juga gitu loh ya kan. Akhirnya setelah kita belum tahu itu ada new normal sekarang ini, ya itu bisa salah satu campaign kita sebenarnya ya kan. iya, Again, iya sebenarnya untuk protek diri kita, bukannya untuk mau yang lo sok gimana gitu, nggak bisa lagi teman-teman. Kita harus benar-benar memang adjust to new normal. Jadi saya support sekali sih ada campaign ini gitu ya. Jadi hanya namaste aja gitu iya, kan. Betul sampai vaksinasi ditemukan gitu loh. Jadi mungkin nanti kalau kampanyenya nanti benar-benar mau diadakan, saya minta Jerry juga salah satu bisa mendukung gitu loh kampanye ini, iya, Jerry. Ya kan? iya, Apalagi Jerry sebagai coach, jadi anak didiknya gitu kan mungkin sambil bisa menyuarakan campaign ini gitu iya, kan, dimanapun kita berada, misalkan gereja gitu kan, kalau sebelum kita masuk ibadah kan maksudnya shake hand dan sebagainya gitu. iya, Jadi jangan lagi ada perasaan baper, karena again iya, kita udah normal gitu ya Jerry. Jadi harus benar-benar bisa beradaptasi gitu demi protek diri kita sendiri gitu ya Jerry. Oke. iya, Kalau misalnya pertanyaan yang mungkin tentang family, Jer, gitu loh. iya. Karena adanya new normal ini, ada nggak sih menurut Jere perubahan value di family gitu loh? Karena new normal ini, Jer. Perubahan di tatanan family, Kak. Iya, value-nya gitu loh. Yang tadinya Value. dalam suatu family value-nya ini karena normal baru bisa agak sedikit bergeser, tapi maksud bergeser ke arah in a good way gitu, Jer. What do you think? In a good way. Iya, jadi beberapa waktu lalu ada pemberitaan yang cukup heboh gitu kan, Kak. Di Mm-hmm. di masa karantina ini justru angka perceraian tuh meningkat drastis gitu, Kak. Ya, 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 ya. Iya. I've heard that. Karena Ya, ya. karena mereka mau tidak mau terekspos terhadap let's say kegilaan daripada pasangannya, mungkin begitu ya. Mereka mungkin jadi murahan Mantap. gitu kan, sifat-sifat buruknya jadi terbuka begitu. Iya. Tapi di sisi Benar. yang lain, yang harmonis justru semakin harmonis gitu. Yang Ya, ya, benar-benar ya. mengusahakan hubungan keluarganya justru semakin baik, semakin akrab mungkin. Sampai Right. kemarin ini ada salah satu teman atau kenalannya teman saya, itu mereka bikin Mhm. kayak campaign juga. Mhm, Apakah mhm. kamu sudah mengenal orang-orang yang tinggal di bawah satu atap sama kamu? Jadi di situ mereka akan mungkin membuat card game atau kartu begitu yang akan Mhm. bertanya-tanya begitu. Apa sih yang menjadi harapan kamu begitu. Jadi saling mengenal keluarga yang satu dengan yang lain. Karena tidak Mhm. bisa kemana-mana, akhirnya mau tidak mau mereka akan berinteraksi begitu kan dengan Mhm. Mhm. anggota keluarga yang lain. Dan di situ Nah, kalau orangnya tidak siap atau tidak mau mengusahakan, otomatis terdisintegrasi atau mereka akan terpecah. Tapi kalau orangnya sangat tertarik, mereka ingin fokus untuk membangun hubungan, ya itu akan menjadi right. semakin terintegrasi, semakin baik. Dan juga dari segi Ya. value-value itu akan semakin
perubahan ya pasti ada gitu, adjustment akan pasti ada. Mungkin yang dulunya cuman hanya tatap wajah, sekarang mungkin jadi bisa ngobrol, jadi bisa bertukar Betul. pikiran, begitu kan. Jadi bisa mungkin ada juga waktu untuk duduk diam bersama, waktu untuk berdoa bersama mungkin. Dan yang menarik juga mungkin em, yang ini juga terjadi di salah satu anak didik aku, kan mereka kan kalau gereja kan terpisah gitu kan antara orang tua sama Hmm. anaknya. Hmm. Tapi ketika live streaming, karena nggak semua support live streaming, akhirnya play di Nah, TV, nah, semuanya beribadah bareng, dan itu juga menjadi suatu hal yang ya, cukup, wah ini berita yang positif ya, ini juga cukup mengharukan, ya, menarik. betul. Ada juga yang bikin acara masak bareng lah, atau makan-makan Hmm. bareng, itu kan jadi kebersamaannya itu meningkat. Kalau yang dulu hanya hal-hal biasa aja, dianggap itu sebagai hal yang anggap lalu, tapi sekarang itu Hmm. menjadi suatu hal yang cukup berharga gitu. Wah, salah satunya ini Jer yang kita sedang lakukan sekarang. Kita Iya, live di Instagram ya. Itu apa namanya menjadi suatu tren yang baru. Maksudnya sesuatu juga yang bisa jadikan bisnis juga untuk mungkin atas nama institusi atau lembaga gitu. Karena kan kalau di sini kan kakak sebagai pribadi aja gitu. Jadi iya, benar-benar ya maksudnya again gitu, nggak pernah kita bayangkan sebelumnya, nggak pernah terpikirkan. Dulu kan kita lihat menu live di Instagram ya, maksudnya orang live hanya untuk yang apa namanya semacam mungkin vlog atau enggak gue lagi di sini loh, gue lagi ini loh gitu kan. Nah sekarang iya, kita apa namanya semacam talk show dialog gitu ditonton sama follower kita masing-masing ya kan dan yang tak jadi follower kita pun bisa nonton karena kalau kita nggak punya dapat Instagram kita kan bisa ya Ajar ya jadi itu lagi kita kembali lagi banyak um, apa ya inovasi-inovasi yang bisa kita temui gitu di new normal ini gitu jadi kembali lagi yang tadi saya setuju sekali yang Jerry bilang embrace ya, yes, ya, ya, itu embrace jadi gitu loh jadi kita berusaha untuk apa ya tetap grateful instead of complaining ya kan iya, kalau kita komplain kita mengeluh ada hasilnya nggak maksudnya ya kan padahal untuk dibilang maksudnya hati yang gembira adalah obat nah itu iya, teman-teman ya kan itu kembali lagi itu password dari Tuhan yang harus benar-benar apa ya kita benar-benar aplikasikan dalam hidup kita ya kan? Karena betul, kita bisa berbahagia seperti ini yang ciptakan kita gitu ya karena kita mempunyai hubungan sama Tuhan yang intim gitu loh tapi kalau misalnya kita hanya formalitas aja rutinitas hubungan sama Tuhan ya mungkin kita rasakan adalah semacam apa ya Jer ada kegelisahan gitu loh tapi iya, kegelisahan itu kegalauan itu nggak jelas gitu loh. Ya kan nggak jelas kita pun nggak bisa detect ini kenapa ya gitu tapi kembali lagi oh ya karena you kurang siraman gitu loh ya kan iya, makanya tadi Jaren bilang di satu Yohanes juga gitu jadi maksudnya kita ini apa namanya eh, hidup di dunia yang fana jadi janganlah kita sama seperti dunia gitu ya Jer. iya, iya, Oke, Jer, ini apa namanya? Karena waktu terbatas di Instagram iya, juga hanya one hour lah. Jadi habis one hour itu dia disconnect sendiri automatically. Gitu. oke, Jadi terakhir yang mau saya sampaikan ke Jere, kasih dong Jer pesan yang paling istilahnya yang buat penyemangat lah untuk memasuki normal baru ini Jer, terutama untuk generasi milenial lah yang seusianya Jere gitu. iya. Em, pesan ya, pesan buat generasi milenial. Jadi generasi Ya. milenial ini kan kerap dibilang generasi yang manja, ya kan? Kalau yang sisi negatif ini generasi yang manja, generasi yang banyak alasan gitu. Nah, Mhm. em, pesan saya buat generasi milenial adalah kali ini tunjukkanlah apa yang menjadi cita-cita kalian, apa yang menjadi drive kalian dalam kehidupan itu tunjukkan dan juga kembangkan skill-skill yang diperlukan. Jadi ketika keluar daripada situasi ini, ketika memasuki new normal nanti, ketika nanti mungkin sudah lewat juga pandemi ini, kalian menjadi orang-orang yang jauh lebih berbeda, jauh
daripada kalian mungkin 2020, nanti mungkin selesai 2021, 2022, kalian udah menjadi orang yang sangat berbeda. Kalau kalian berkata Setuju. dari dulu nggak ada waktu, sekarang kalian punya begitu banyak waktu, pergunakanlah Right, dengan begitu kan. Jadi right, eh, tidak pernah ada kata terbatas begitu loh. Kalau kalian bisa right, sadar kalian ini tidak terbatas, ada Tuhan di dalam kalian dengan segenap potensi yang tak right, terbatas, kemahatauannya, kemahakuasaannya, itu juga bisa kalian akses begitu loh. right, Oleh karena itu, right. pesannya adalah jangan banyak alasan, segera Hmm, kerjakan yang menurut kalian terbaik, putuskan dengan right. sadar. Jadi duduk diam, sadar dulu, sehingga Mhm. keputusan kalian sehari-hari itu tidak kompulsif. Dengan kalian tidak Yes. kompulsif, keputusan kalian yang sadar, otomatis itu pasti akan membuahkan hasil. Begitu. Itu sih, Kak. Oke. Luar biasa. Oke, paling tambahan dari saya, teman-teman, pastikan tetap memberitakan kabar baik Iya, di normal baru ini ya, Jir ya. Jadi iya, saya ataupun Jir, teman-teman semuanya tetap memberitakan kabar baik yang ya bikin kita tetap joyful, tetap grateful gitu. Karena kalau kita nggak sendiri, kita masih punya keluarga, masih punya pasangan, terutama kita masih punya Tuhan yang akan menolong kita gitu ya, Jir ya. iya. Muter-muter nih, kayak tahu aja nih kalau kita udah mau kelar. Oke, Jer. Jer, saya request dong, Jer, bisa kita tutup dengan doa, Jer. Oke, Jer yang mimpin doa, singkat saja. oke, Oke. oke. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur atas segala hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Kami tahu Engkau ada di dalam segala sesuatu, maka kami ingin mengalamimu di dalam segala sesuatu dalam kehidupan ini. Biar kami terbuka terhadap kesempatan-kesempatan baru, terhadap pengalaman-pengalaman baru, terhadap keputusan, terhadap penyadaran pewahyuan, baik itu dari segi Yes. yang ilahi Tuhan maupun yang fisik jasmani kami ya Tuhan. Biar nyatakan semua yang menjadi keinginanmu dalam kehidupan ini, biar kami semua bisa mengerjakan bagian kami dengan secara maksimal, dan kami bisa Yes. menyikapi apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, baik di masa sekarang atau di masa depan yang masih belum kami ketahui. Biarlah Engkau berkati setiap orang yang terlibat dalam new normal ini, dari segi pemerintahan, pengamanan, aparat-aparat yang terlibat, maupun masyarakat ya Tuhan. Biar semuanya ini dapat bermanfaat bagi semua, biar situasi yang tidak nyaman ini bisa kami sikapi dengan baik, dan kami bisa keluar Yes. sebagai orang yang jauh lebih baik, jauh lebih sempurna. Amen. Terima kasih Bapak. Tutup bungkus semuanya dengan kuasa darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami satu denganmu sekarang dan sampai selamanya. Kuduslah Tuhan namamu. Haleluya. Amen. Oke, luar biasa. Jeremia, Daniel, thank you for your time. Terima kasih Kak. Semakin luar biasa pelayanannya. Terus dunia pengajaran juga di bidang pendidikan semakin Tuhan pakai untuk Yes. pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan ya, Jer ya. Yes. Amin. Thank you Kak. Oke, stay safe ya, Jer. Salam buat keluarga, Jer. Iya Kak. Bye-bye. Ya, sampai jumpa. Ya.